Selanjutnya introvert, hammer, dan shooting star. Pola ini terbentuk merupakan kebalikan dari hammer dan hanging man, teman-teman. Jadi memiliki arti dan fungsi kurang lebih sama, namun memiliki tampilan di mana body kecil dan bayangan yang panjang. Nah, jadi yang tadi kan shadow-nya di bawah, sekarang shadow-nya di atas gitu, teman-teman. Nah, seperti rangkaian pola pembalikannya. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia turun dan di sini ada terjadi ketidakpastian, seller sebenarnya masih kuat tapi ditahan. Nah, lalu ada candlestick warna putih menunjukkan naik ke pembalikan arah itu benar-benar terjadi gitu deh. Jadi kayak seperti ini dia sedang naik, lalu pola seller menunjukkan ada pembalikan. Nah, di sini kita menunggu konfirmasi yang jelas. Setelah candlestick ini kita bisa melakukan opsi pembalikan yaitu sell gitu. Misalkan sebagai contoh tadi kita sudah lihat ada beberapa yang jelas sekali. Nah, ini teman-teman. Nah, ketika ini naik lalu terlihat ada tidak kepastian dan kekuatan seller menunjukkan lebih kuat daripada buyer. Lalu beberapa saat kemudian ada candlestick warna putih ini yang menunjukkan turun, maka asumsi kita harga benar-benar akan berbalik gitu karena sudah ada kepastian gitu. Kita cari lagi contoh. Nah, seperti ini. Ketika harga sedang naik, lalu terlihat ada pola shooting star dan selanjutnya doji. Nah, ini sudah merupakan tanda bahwa harga akan jenuh nih teman-teman gitu loh. Harga akan jenuh dan harga akan melakukan pembalikan arah, tetapi tetap dia menunggu konfirmasi setelah candle selanjutnya. Ternyata ada doji, teman-teman. Dan ini menunjukkan harga sedang melakukan reversal. Nah, seperti ini turun gitu loh. Mungkin intinya seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman kurang paham tentang pembahasan candlestick di video ini, intinya seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman perlu beberapa kali melihat atau mempelajari video ini. Mungkin kurang paham ataupun masih bingung dengan bahasa yang kami sampaikan. Jadi intinya seperti ini, teman-teman. Singkatnya, setiap candlestick ini yang terbentuk itu bisa menjadikan bahan kita untuk melihat situasi pasar itu seperti apa gitu. Jadi dengan acuan yang tadi dan video sebelumnya tentang shadow dan body, jadi shadow itu, body itu umumnya itu menunjukkan sentimen pasar seperti apa gitu. Jadi misalkan shadow-nya panjang itu menunjukkan kekuatan salah satu buyer atau seller itu lebih kuat dari bentuk body yang sudah terjadi gitu. Misalnya kalau bodinya lebih besar daripada shadow, itu bisa menunjukkan bahwa itu sedang tren gitu dan benar-benar dipastikan tren sedang terjadi besar gitu. Nah, ketika ada shadow yang panjang, mungkin itu ada penolakan gitu. Jadi seperti itulah, teman-teman. Nah, seperti tadi kita membahas tentang ada bahasa hammer, shooting star, introvert hammer, terus ada beberapa lagi jenis doji, morobozu. Nah, itu hanya beberapa istilah gitu, teman-teman. Jadi ya tetap aja teman-teman, intinya dalam belajar candlestick ini, ya teman-teman berfokus pada shadow sama long body. Misalnya
kita kupas yang di sini ya, di chart ini ya teman-teman. Ini berdasarkan trading tanpa indikator. Jadi kita bisa melihat apa sih yang terjadi ketika candlestick itu terbentuk gitu. Misalkan kita mulai dari sini. Nah, di sini ada candlestick turun nih teman-teman. Karena sebelumnya ada penurunan, lalu ada candlestick naik nih. Oke, saya perbesar. Oke, di sini ada candlestick naik. Nah, kita tidak bisa berasumsi bahwa harga ini akan langsung naik ke atas gitu ataupun turun, karena di satu sisi ketika harga ini sedang turun, di sini ada penolakan gitu teman-teman. Jadi kita posisi setelah candlestick ini terbentuk ya. Nah, setelah ada penolakan ini, kita mau opsi apa ya gitu. Jadi kita melihat transaksi kita misalkan berdasarkan hanya candlestick saja gitu. Jadi setelah ini terbentuk, teman-teman ada dua penilaian nih. Satu, apakah harga akan benar-benar reject ke atas ataupun reject ataupun melanjutkan ke bawah gitu. Maksudnya apakah harga akan naik ke atas ataupun turun gitu. Jadi teman-teman tunggu lagi. Makanya teknik candlestick ini sangat berguna gitu, jadi buat teman-teman transaksi gitu. Jadi setelah sesaat kemudian terbentuklah candlestick hitam nih, yang ini Moroboju ya. Tapi Moroboju ini tidak melewati harga yang sebelumnya gitu loh. Jadi masih ada di dalam kawasan body yang besar ini gitu loh teman-teman. Nah, ketika beberapa saat lagi ada yang naik lagi, nah di sini kita sudah bisa membaca adanya ketidakpastian gitu loh teman-teman. Lalu beberapa saat kemudian setelah kita tunggu, base yang terbesar ini ditutupi oleh candlestick yang besar ini nih teman-teman. Nah, candlestick yang besar inilah yang menjadi acuan kita akan transaksi gitu, untuk berarti harga akan naik. Nah, ini sudah valid gitu teman-teman. Misalkan seperti ini sedang naik, lalu ada candlestick kecil seperti ini yang tadi kita bilang spanning stop, terus dia dikonfirmasi lagi oleh spanning stop, benar dia menunjukkan turun. Tetapi di dalam body yang besar ini yang menunjukkan masih kekuatan pasar itu seperti apa gitu teman-teman. Maksudnya buyer itu masih kuat gitu. Nanti next pembelajaran tentang transaksi buy candlestick di video selanjutnya gitu. Ini sebagai acuan teman-teman untuk bagaimana sih cara transaksi yang benar gitu. Jadi kita tidak transaksi pas ketika harga lagi running atau lagi jalan gitu teman-teman. Kita menunggu konfirmasi selanjutnya itu agar memudahkan kita transaksi dan mengamankan dana kita. Jadi tidak sembarangan transaksi gitu. Misalkan ketika dia sudah turun, benar konfirmasi turun, candlestick ini tidak mampu untuk melewati beberapa candlestick yang menunjukkan ke buyer gitu, yang menunjukkan kekuatan untuk beli. Nah, benar ternyata candlestick selanjutnya dia melakukan kenaikan, dan di sini teman-teman bisa melakukan opsi beli gitu. Nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut, ini hanya singkatnya agar teman-teman mengerti ya. Candlestick ini berpatokan hanya pada shadow dan body gitu. Jadi shadow dan body inilah yang akan menjadi acuan transaksi yang nanti dipadu dengan indikator-indikator gitu teman-teman. Oke, misalnya seperti ini. Ketika body ini turun, dua body ini turun, menunjukkan turun, lalu langkah selanjutnya adalah dia naik. Nah, ini menunjukkan potensi buyer lebih kuat daripada seller. Dia naik, lalu tanpa kita ketahui di waktu selanjutnya dia ini turun, menutupi candlestick yang kita lihat ini sedang naik ya. Nah, dia menunjukkan arah turun gitu teman-teman. Nah, seperti itulah
pola-pola candlestick yang terbentuk. Misalkan seperti ini, ketika dia melakukan keraguan untuk mau naik atau turun, akhirnya beberapa saat kemudian ada satu candlestick yang besar ini yang menunjukkan bahwa benar potensi ini akan turun seperti ini. Oke teman-teman, untuk belajar candlestick cukup rumit ya, tapi pelan-pelan dipahamin. Mungkin teman-teman butuh referensi, bisa searching di Google lebih lengkap lagi. Kami dari idealpip.com menyampaikan bahasa yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami, jadi tidak baku bahasa forex sebenarnya. Jadi teman-teman bisa memahami maksud dari video yang kami sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih, salam profit, idealpip.com.